Baik hadirin sekalian, untuk mengefektifkan waktu eh, pada Halaqah Islam Kafah dengan tema Islam sebagai ideologi, langsung saja kita simak bersama-sama paparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Denny Kodrat, beliau dari Himpunan Intelektual Muslim Indonesia atau HILMI Jabar. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan pada kita kenikmatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan di sore hari ini kita bisa bertatap muka untuk mendiskusikan Islam sebagai rahmatan alamin, sebagai sistem hidup, sebagai ideologi. Saya ingin memulai dulu yang nanti akan dilihat di paparan di layar televisi Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak sebagaimana orang-orang barat memahaminya gitu. Kalau orang barat, ada satu ilmuwan yang menyebutkan bahwa manusia itu ibarat tabula rasa. Dia putih seperti kertas, lalu kemudian lingkungannya lah atau keluarganya lah yang membuat dia menjadi berwarna-warni. Seolah manusia itu seperti ibarat gelas kosong. Namun sesungguhnya kalau kita melihat dari fakta konsep manusia Allah ciptakan betul-betul sebagai makhluk yang sempurna. Allah berikan kepadanya akal dan juga naluri sebagai bagian yang integral, bagian yang inherent, bagian yang tidak terpisahkan, yang kita sering sebut sebagai fitrah. Ada akal yang Allah berikan, yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Lalu kemudian Allah pun juga titipkan dalam tubuh kita ini naluri, gharizah. Bagaimana juga ada kebutuhan-kebutuhan yang juga harus dia penuhi. Nah, dua perpaduan ini, ada akal, ada naluri, plus juga di sana ada kebutuhan hidup manusia, ini yang harus dipenuhi. Dalam peradaban kisah manusia, sejak Nabi Adam Allah turunkan ke dunia, terus sampai kemudian masa sekarang, sebetulnya manusia tidak berubah. Potensinya tetap dia punya akal, dia memiliki naluri, dia memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup. Gitu. Yang berbeda adalah bagaimana cara memuaskan kebutuhan hidupnya itu. Misalnya pada zaman-zaman dulu, mungkin misalnya di pelajaran-pelajaran SMA kita mengenal istilah manusia sebelum peradaban ya, meskipun ini jadi bahan juga kontroversi gitu. Manusia dia hidup dalam kondisi di alam bebas. Dia menderita mungkin hujan gitu. Saat dia dapat hujan, dia kedinginan, maka yang dia lakukan adalah mencari tempat berlindung. Rumah. Cuman konsepnya adalah mungkin sederhana. Dia mencari. Jadi kalau saya ingin gambarkan ada masalah gitu. Masalahnya adalah hujan. Berarti kalau hujan, kalau dia tetap kondisinya tinggal di luar, dia kedinginan, dia kehujanan, mungkin sakit. Maka yang dia lakukan adalah mencari tempat berlindung. Kalau kita kenal sekarang adalah rumah. Nah, solusinya adalah dia mencari tempat berlindung. Lalu dia temukanlah gua-gua atau tempat-tempat besar yang dia bisa berlindung di sana. Selesai di situ? Ya, selesai. Itulah solusinya. Jadi akal Allah berikan kepada kita untuk mencari solusi, dari mulai solusi yang sederhana hingga yang kompleks. Nah, setiap kurun waktu peradaban manusia terus berupaya untuk menyelesaikan masalah yang muncul dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu dengan cara yang dari mulai yang tadi sederhana, seperti tadi ya hujan, deras, kemudian masuk ke gua, selesai gitu. Sampai kemudian dia berpikir, gua mungkin kurang nyaman. Tidak ada wifi, tidak ada listrik, gelap, ya, dan segala macamnya. Maka dia berpikir lagi, bagaimana kalau buat rumah? Itu kan sama juga, dia mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. Maka dia buat rumah. Rumahnya mungkin sederhana gitu, hanya dari bilik ya, dari kalau orang Sumedang bilang dari tikar gitu ya, atau giribig begitu. Cuman kan mungkin dari aspek kenyamanan tidak akan senyaman bila dia buat dengan tembok. Maka muncullah berpikir lagi gimana caranya membuat tembok. Maka muncullah beberapa teknologi di situ agar dia bisa membuat tembok bata dan seterusnya. Bahkan kemudian sampai dia berpikir lebih kompleks lagi. Bagaimana kalau rumahnya itu bertingkat-tingkat. Bahkan dia buat gimana kalau buat gedung, bagaimana kalau buat dan segala macam.
itu muncul awalnya dari naluri, dari kebutuhan hidup. Sama juga ketika manusia, misalnya kita kenal dulu istilah barter. Saya butuh makan, tapi saya ingin makannya ikan, sementara saya punya pisang. Nah, maka saya harus cari orang yang menjual pisang, sehingga nanti saya bisa tukar pisang saya dengan ikan. Jadi saya membutuhkan ikan, sementara saya punya pisang. Maka saya harus mencari orang yang punya ikan dan dia butuh pisang. Gitu. Nah, muncul lagi kan kompleks gitu. Sehingga bagaimana kalau bisnisnya ini kemudian dikembangkan dengan yang lebih kompleksnya lagi, sehingga dibuatlah mungkin zaman sekarang adanya platform bisnis, termasuk juga infrastrukturnya bisnis dan segala macamnya. Nah, semakin kompleks, semakin manusia itu mencari solusi yang kompleks dari potensi akalnya, maka muncullah kita kenal dengan berikutnya sistem. Gitu. Jadi sebetulnya kisah hidup manusia, peradaban manusia dari dulu sampai dengan sekarang itu berkaitan dengan dia menghadapi proses kehidupan, lalu dia mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Itu bisa dilihat di slide yang berikutnya. Jadi sesederhana itu sebetulnya manusia itu muncul. Bagaimana dia menghadapi hidup, gitu. Kemudian dia memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan nalurinya, kebutuhan dasarnya, lalu kemudian dia cari solusinya. Maka selesailah urusannya gitu. Nah, makanya menjadi satu dilema sebetulnya sekarang. Ketika ada orang berpikir, misalnya perutnya lapar. Terus gimana cara supaya perutnya lapar? Berarti dia bekerja. Terus bagaimana dengan dia bekerja? Udahlah bekerjanya dengan cukup ada yang mencuri, mungkinnya bekerja atau bekerja yang tidak halal, atau kemudian bekerjanya dengan menjadi supir ojek dan segala macamnya. Itu adalah cara untuk mencari solusi. Cuma tadi yang membedakan nanti setiap level manusia, tadi latar belakang dia mencari solusinya itu. Latar belakangnya. Ada yang dia terikat dengan aturan-aturan. Misalnya tadi, kalau saya gambarkan, zaman dulu barangkali belum dikenal dengan istilah negara. Zaman dulu masih berpikirnya keluarga. Muncul kayak lebih besar lagi ada suku. Cuman keluarga atau suku itu terbatas ketika dia berhadapan dengan musuh yang bisa membunuh dia setiap saat. Maka muncullah konsep negara gitu pada giliran. Dengan negara, maka dia mulai terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu. Keamanannya, mungkin sekolahnya, dan seterusnya. Nah, inilah yang dari pola berpikir yang kompleks inilah manusia membentuk satu sistem yang dia yakini itu benar. Nah, ke sana ujungnya adalah peradaban. Makanya peradaban manusia selalu identik dengan kompleksitas berpikirnya. Itulah mengapa manusia disebut bangkit atau sebuah bangsa disebut maju kalau dia mampu membentuk sebuah sistem yang kokoh yang mampu menjamin kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Itulah yang kemudian menjadi peradaban. Kita mengenal peradaban Babilonia, kemudian kita bisa melihat bagaimana peradaban Mesopotamia, kemudian peradaban Yunani, peradaban Romawi, bahkan kemudian yang terakhir peradaban Islam sendiri. Gitu. Itu semua berkaitan dengan bagaimana sebuah sistem mencari solusi atas masalah yang muncul dari kebutuhan-kebutuhan pokok manusia tersebut. Nah, salah sederhana itulah yang kita sebut sebagai ideologi. Jadi kalau misalnya ideologi didefinisikan, maka ideologi itu adalah sebuah sistem keyakinan, jadi belief system, sistem keyakinan yang dari situ muncul sebuah aturan yang atau itu dilakukan atau dilaksanakan, dijalankan oleh setiap orang yang meyakini ideologi tersebut. Nah, ideologi inilah yang kemudian nanti memunculkan apa yang kita sebut sebagai peradaban. Nah, kalau kita ulas kata peradaban itu juga cukup menarik. Peradaban itu kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam Barat disebutnya civilization. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya adab, gitu, dari kata adab. Peradaban dari kata adab. Adab itu kalau kita identikan dengan kata Islam, itu sangat identik dengan kata-kata Islam. Peradaban itu, adabnya itu. Bagaimana manusia dihadapkan kepada adab-adabnya sebagai manusia. Jadi kalau misalnya manusia belum tidak mampu membedakan mana yang halal dan haram sebetulnya, maka bisa jadi manusia belum masuk dalam peradabannya. Ya. Demikian juga ketika manusia dia membentuk satu sistem hidup, tetapi sistem hidupnya pun menyelisihi
apa yang menjadi fitrahnya sebagai manusia, maka itu pun sesungguhnya tidak masuk dalam konteks peradaban itu. Nah, baik kakak sekalian, kalau kita lihat dari sistem peradaban manusia, maka kita mendapati ya 3 sistem besar sebetulnya yang pernah hadir atau yang sedang hadir di umat manusia ini. Yang pertama yang barangkali kita kenal adalah, saya mulai dari kapitalisme dulu. Karena kapitalisme itu muncul di abad-abad pertengahan, bahkan mungkin sebelumnya di zaman-zaman imperium, di mana dalam kapitalisme ciri khasnya adalah orang yang memiliki uang, orang yang memiliki modal, atau disebutnya landlord, ya, orang yang memiliki tanah, orang yang memiliki kekuasaan, dia pasti menguasai hajat hidup orang banyak. Lalu dia peras orang banyak itu untuk kepentingan orang-orang yang kecilnya ini, kapitalis ini. Maka yang muncul, yang terjadi adalah sebuah kondisi hidup yang tidak adil, tidak merata. Padahal kalau kita lihat lagi ke pembahasan kita sebelumnya, bahwa manusia ini dia diikat oleh satu kebutuhan yang sama, maka seharusnya kapitalisme itu harusnya gitu menjamin ke kondisi hidup yang sama, yang adil, yang merata gitu. Namun faktanya tidak demikian. Maka di abad ke-18 muncullah upaya-upaya untuk menggantikan kapitalisme itu. Karl Marx kemudian membuat sebuah teori antitesis dari kapitalisme, yaitu sosialisme. Nah, yang uniknya dari sosialisme itu adalah bagaimana dia melihat sebuah bentuk kapitalisme di mana akses-akses ekonomi hanya ya, dikuasai oleh segelintir orang itu, dia ingin itu tidak ada. Sehingga dalam pemahaman sosialisme, dia ingin melihat bahwa sebuah masyarakat yang tanpa kelas, bahkan ekstrimnya tanpa negara, gitu. Itu ekstrimnya. Bahkan lebih ekstrimnya lagi tanpa agama, karena sosialisme menganggap agama itu digunakan oleh kapitalisme sebagai candu. Nah, makanya saya teringat dalam beberapa waktu ini kan lama ya di media sosial bahwa agama itu bagian dari konspirasi gitu. Nah, ini sebetulnya agak tertolak. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang berikutnya, yang ketiga, Islam memang hadir di saat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah ya, di abad ke-6. Di abad ke-6. Tapi sesungguhnya risalah Islam ini, ajaran tauhid ini, itu muncul sejak Nabi Adam diturunkan oleh Allah. Jadi terus gitu, dari sejak Nabi Adam terus sampai kemudian Nabi Muhammad yang kemudian disempurnakan ajaran itu untuk umat manusia. Kalau zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh dan seterusnya, itu risalah kenabiannya hanya untuk pada bangsa-bangsa tertentu, tetapi Islam untuk dunia, untuk rahmatan alami. Nah, yang luar biasanya adalah kalau kita bandingkan dari 3 sistem hidup ini, sosialisme, kapitalisme, dan Islam, maka sebetulnya yang paling membedakan adalah bila kapitalisme dia kekuasaannya dipegang oleh segelintir orang dan dia muncul hasil dari karya berpikir manusia murni, ya. Sosialisme juga sama, antitesis dari kapitalisme yang juga muncul dari pola berpikir manusia yang mungkin jenius. Ya. Nah, kalau Islam ini yang dibuatnya bukan oleh manusia, tapi dibuatnya oleh zat yang menciptakan alam semesta, gitu. Sehingga kalau kita melihat dari aspek ini, maka sebetulnya memang kalau kita bandingkan, sebetulnya tidak apple to apple. Tidak selevel sebetulnya Islam dibandingkan dengan 2 sistem yang terakhir. Kenapa? Karena Islam diciptakan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan akal berpikir manusia. Sehingga kalau demikian, kita bisa meyakinkan bahwa seluruh aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi solusi bagi manusia itu pasti akan memenuhi aspek sesuai dengan fitrah, kemudian melahirkan ketenangan, dan secara jelas akan membutuhkan keadilan. Itulah mengapa kita teringat dengan Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad ya, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat ini adalah kasih sayang Allah, di mana ketika semua manusia menjadikan Islam sebagai ideologinya, sebagai aturannya, maka yang sejahtera itu sesungguhnya bukan hanya Muslim, tapi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Kalau kita lihat lagi dari tafsir Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim.
kata Ar-Rahman itu adalah di mana Allah menyayangi semua manusia. Allah tidak mengkapling-kaplingkan rizkinya hanya untuk yang non-muslim saja, dan tidak bagi yang muslim, atau sebaliknya, hanya diberikan kepada yang muslim, tidak bagi yang muslim, tapi diberikan kepada seluruh manusia. Cuman nanti yang membedakannya dalam Ar-Rahimnya, di mana Rahimnya itulah hanya diberikan kepada yang muslim. Yang membedakannya adalah bagi yang muslim, dia mendapatkan pahala, sehingga nanti di saat dia meninggalkan dunia, dia mendapatkan amal soleh yang dia lakukan di dunia ini. Jadi ada dua nilai yang sebetulnya yang didapatkan oleh seorang muslim. Di saat dia berbuat baik, berbuat adil, dan dia sukses di dunia, makanya dia akan mendapatkan kesuksesannya itu di dunia, plus dengan pahalanya. Tetapi tidak didapatkan oleh yang non-muslim. Ya. Nah, baik, itu barangkali paparan singkat saya sebagai awal, nanti untuk diskusi sesi berikutnya ya, mohon begitu.